Proses lahirnya Pancasila itu ada berbagai hal yang terjadi dan seluruhnya adalah sebuah kehangatan berpikir para pendiri bangsa untuk melahirkan sebuah ideologi, sebuah filsafat, sebuah gagasan kebangsaan. Jika ada beberapa tokoh yang menghadirkan rumusan Pancasila, bahwa kalau Bung Karno mengambil yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, nasionalisme, yang kedua internasionalisme, peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, kemudian yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu salah satu rumusan yang diusulkan oleh Bung Karno. Sementara itu ada juga rumusan dari Mr. Muhammad Yamin. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Dan akhirnya lahirlah melalui kami berdakan maaf proses yang punya mobil 1143, tolong ada yang mau keluar tidak bisa, mohon maaf, tolong dibantu untuk selanjutnya melalui proses diskusi, proses berpikir yang cukup menyenangkan, menggairahkan, juga hangat sekali dalam berbagai bentuk wacana kebangsaan. Akhirnya lahirlah Pancasila yang sekarang kita jalani saat ini. Bagaimana Pancasila ini dari sudut pandang Pak Dokter, mungkin bagaimana kita bisa hidup sehat berpancasila, bahwa kesehatan berpikir, kesehatan menyampaikan sebuah gagasan, kesehatan fisik juga rohani, barangkali ini nanti bisa kita bahas dengan menarik. Begitu juga dari Pak Winarno, ini tentang Pancasila, kebudayaan, dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya ini, Pancasila itu akan selanjutnya akan seperti apa. Monggo langsung saya persilahkan dari Pak Dokter atau Pak Winarno dulu. Urut saja kalau gitu, dari Pak Dokter monggo untuk menyampaikan tentang materinya pada malam ini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Dokter Sudi Sidoarjo Masakota. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku IGAE, ngomongin kok campuran ya, biasa. Mulai kok ngapain metenteng tegang. Saya biasanya kalau materi itu kayak enak nang dogur, enak nangis. Bisa tolong dibantu dengan slide-nya. Kelihatan ya, yang belakang kelihatan ya? Kelihatan ya. Gak ketok ya maju. Gambarnya pertama ya. Ya kedekno lah. Juk. Bau meteng ini. Yo gak metu. Ini mau yang saya bahas Pancasila ini apa Bung Karno nih? Oh, Bung Karno nih sih ya. Oh ya. Sama saya ngerti ini gambar ini. Sama? Bapake, siapa jenenge? Karo. Sukemi apa Sukeni? Engko didelok stamblate. Nah, gak sok bohong. Kan iku jek jari. Nah iki ana datane. Next. Liwat ke ban. Nah, iki sapa iki? Nah, ana sing ngomong Kusno, ana sing ngomong Karno. Oh, kono bancaan. Pas wayah iki jenenge wis
Soekarno. Next. Waduh, miring. Bisa diiring nanti dia, Mas. Ojo laptopmu sing diiring no. Jadi dulu wis next. Gue, gak apa-apa. Lu tambah wali. Nah. Next. Nah, gara-gara foto iki. Jadi ceritanya dulu itu ada teman komunitas saya namanya Mas Wawa. Ono cerita, "Dok, Pak Karno itu tahu nang Darjo." Tapi sebenarnya saya sudah tahu. Dulu namanya Ketel. Siapa dulu Ketel? Desa Ketel. Oh yo, ngawur. Ketel, duduk rambut ketel lho. Ketel itu ternyata nama pohon. Kon, toponimi metu maneh. Ketel itu nama pohon. Sekarang desa itu namanya Jalan Yosudarso. Ketika itu ya saya penyuka Vespa, teman saya yang asli tinggal di situ ngomong, "Nang kene lho omahe BK." Iya ta? Iku satu. Saya tak telusuri. Nah, saya nelusuri berita koran ono temenan. Ternyata memang BK itu pernah sekolah dan tinggal di Sidoarjo. Gak jari, ono fakta nih. Salah satunya foto ini. Ini namanya Mr. Klassen. Klassen itu sing iki lho. Iki ngomong fotonya tahun 1930. Mr. Klassen ini pernah mengajar di sekolah yang sekarang namanya SDN Pucang 2. Dia menyaksikan berkata bahwa Pak Sukeni dan Bung Karno pernah sekolah di situ, di tempat dia ngajar. Cerita nih, next foto berikutnya Mas, tolong dibantu. Terus. Loh, kok kau no? Nah, terus. Loh, itu sing mana? Sing foto berwarna. Nah, ini. Ceritanya iku cucunya Klassen ini berkunjung ke Indonesia. Waktu itu si urip bae. Mr. Klassen. Lek basa Jawa, Darjoan le, engko lek mampir nang Indonesia, mampir nang Darjo ya. Nang Darjo, Paranono, sekolahanku lek ku ngajar iku sik ono tangga. Berkunjunglah ke SDN Pucang 2 tadi. Fotonya diberikan, masih ada itu. Yakin wong 99% wong Darjo karo. Ini beneran. Nah, beslitnya, ya ini fotonya. Makanya dikirim foto dari Belanda itu. Jadi satu cerita Wawa itu tadi, teman saya Wawa itu cerita, Bung Karno itu tahu nang Darjo. Ngene, waktu nang gone alun-alun, mlaku nang desa Gajah. Nemoni koncone, lho berarti lak tahu sekolah. Iya. Jadi itu ada namanya, kalau penggalian sejarah itu ada yang namanya folklore, cerita. Jadi kesaksian mata. Jadi Klassen ini sebagai penunjuk asli, dia pernah bertemu dengan Pak Kenny dan BK. Oke, next. Nah, iki beslit atau surat tugas atau SK-nya Pak Sukeni dapat perintah untuk menjadi guru di Sidoarjo. Jenenge sapa? Kenny apa Kemi? Saking guru. Nah, ini faktanya. Jadi BK di Sidoarjo itu ono faktanya, duduk hoax. Faktanya ada. Tambah digedhekno. Kon. Sukeni alias Raden Sosrodiharjo. Duduk Kemi tapi N ya, Sukeni. Jelas fakta.
Itu jadi Pak Kenny ini sekolah di Kraksan, Probolinggo, sekolah guru. Terus setelah lulus dia ngajar di daerah Kraksan, di daerah Probolinggo. Ketiga baru dia ke Buleleng, ketemu cintane. Nah, itu mari ngono pindah nang Surabaya, ono SK-ne, tenang, ono kabeh. Nek engko diskusi ae kedawa. Mari teko Surabaya, pindah nang siapa? Blendes. Nang Ploso sih. Mari nang Ploso nang Darjo. Mari nang Darjo nang Mojokerto. Teko Mojokerto nang Sukodono. Nah, terakhir di Blitar sampai pensiun. Next. Nah, iki salah satu sumber kesaksian bisa diperbesar. Gede no sing isor enggak no. Iki pas rabi karo inggit enggak no sih. Enggak no siji. Tuh juga pendaftaran orang Indonesia yang terkemuka yang ada di Jawa. Tapi iki tahunnya tahun Jepang. Dia ngomong loh, nang Sidoarjo. Sekolah angkol loro. Letaknya di mana? Cocok karo Klasen. Di SDN Pucang 2. Ono sing ngomong Pucang 1, 2, 3, 4, 5, mbo ya bil. Tapi faktanya yang benar kalau berdasarkan foto satu-satunya sekolah yang tertua itu SDN Pucang 2. Ditetapkan cagar budaya. Mari kita next berikutnya. Selamat ya Dewan Dekesda pancet ya. Cuma lek wingi ngurusi seni saiki ngurusi budaya. Tambah ruwet ya ngono. Wah akeh sing diurusi gak seni tok. Oke. Next. Satu nih. Nah, iki beslit yang salah satu yang data penting bahwa BK itu ada di Sidoarjo. Kembali ke foto-foto sebelumnya. Terus sebelumnya. Nah ini yang tadi kesaksian satu lagi dari mantan camat dulu di, nah ini namanya Pak Wahyu, orangnya sebelahnya Pak Wahyu yang foto sama saya. Terus ini balik. Nah ini Pak Wahyu saya temui masih hidup, salah satu yang apa ya, dia bilang memang sekolah itu menurut cerita orang tua memang sekolahnya Pak Karno. Pak Wahyu ini bersaksi. Oke, sebelumnya foto tentang sekolahan-sekolahan sebelumnya. Nah ini SD-nya. Next foto sebelumnya anak. Nah ini yang masih dipertahankan, kita masih beruntung ya. Ini kelasnya. Salah satu kalau sekolahan tua itu ono iki nih, ram-raman ini. Cuma saiki ditutup plastik, mergo sumu dikai AC. Iki yang masih dipertahankan. Jadi kelasnya Pak Karno yang masih ada ini. Jadi masih ada 3 sekolah angka loro yang sejak zaman Belanda itu ada. Satu di Kerembung, satu di Tulangan, satu lagi di daerah Rejeni kalau nggak salah. Sama ini. Tapi ini tinggal 10%. Klasik dok sing asli liyane wis. Nah, ini kami usulkan menjadi cagar budaya. Nek iso menewa ngono. Pasangan kok patunge Bung Karno niku. Tetenger. Mosok gak iso sih? Urunan kan iso ya. 1.100.000 sak komunitas, golek 20 komunitas, mosok gak iso mbayari. Nah, aku mek tukang ngobong-ngobong aja nih. Next. Betul. Ayo nggih. Ono gang ya. Nah, ini salah satu foto yang ikonik yang banyak orang tidak tahu bahwa kenapa sekolah ini penting. Iku tembus nanti sama ana sing ngeru. Langsung pendapat apa berarti?
Artinya itu sekolah penting. Di bukunya Nurin, Mbak, Prof Nurin, Mbak, sekolahnya BK tempat Pak Singani mengajar, rumah tinggalnya itu tidak jauh dari sekolahnya. Dia jalan kaki. Ya masuk akal kalau dia tinggal di Ketol. Rumah tinggalnya ini masih dugaan ya, masih dugaan. Kita belum fix antara yang sekarang jadi kafe atau sebelahnya. Karena tahun 2000 awal-awal itu saya ke situ, yang disaksikan banyak orang di situ. Di Ketol itu memang sudah, saya waktu tahun 2000 itu sudah jadi lapangan. Cuman dugaannya di daerah situ. Jadi ya susah kalau mencari letaknya di situ. Jadi fix kalau di Sidoarjo memang Bung Karno ada, pernah tinggal sejak masa kecil, dan boleh jadi ketika itu dia sakit-sakitan terus kemudian diganti nama. Siapa nanti yang ganti nama, kita diskusikan. Next foto berikutnya, Mas. Foto berikutnya. Terus. Nah, dulu kader. Nah ini. Iki wis ngomong jejak Pancasila. Sampeyan kira-kira sing mainstream itu Bung Karno menggali Pancasila itu di mana? Hai. Kotor kak mulai kak internet ini. Pak Dewi itu gasnya kita Pancasila itu wis lahir. Kok ngeramuti? Ya mbuh. Menurut keterangan, anak sing ngerti kira-kira lahirnya Pancasila itu di mana? Masalah gak kabeh rek modal. Duh, ngomong Pancasila blendes kabeh. Menurut berita keluarga, ini ada di dalam pojok Kediri. Mereka baru speak up itu 2015 karena tekanan Orde Baru politik. Menurut keterangan keluarga, di bawah pohon inilah BK sudah menganung tentang konsep Pancasila. Jadi sebelum jauh belum BPUPKI itu durung, BK wis ini. Next foto berikutnya. Nah, pohon ini ada di bagian belakang dalam pojok Kediri. Sebelahnya itu sebelahnya itu sungai. Kok sekarang lebih rindang lagi. Saya kesana kemarin. Next. Isinya apa tulisannya? Next, press. Duh, kok bablas? Sing buri-buri mana? Terus buri dewe. Katelilak balik ngarep Mas. Balik sing buri, sing tulisannya rada ireng. Mohon maaf ya. Gak karu-karuan nih. Terus sing ireng. Gambarnya ireng. Nah, iki mang satu lah iki tulisannya. Di bawah pohon kebo. Percaya karepmu, gak percaya karepmu. Ini kesaksian keluarga BK. Jadi cerita tentang bagaimana dia berorasi, latihan berorasi, kini suwe akhirnya mirip ini. Semua itu ada di cerita di keluarga dalam pojok. Rabi karo sapa sing ngrabekno sapa, sing ngrabekno. Sampeyan sing ngrabekno Inggit Ganarsi. Itu Bapak Ibu Il gak setuju. Ora rabi karo rondo. Mbahnya yang ngerabekno, yang rumah di dalam pojok. Next. Lho, banting Pak anu nih, Demang Mule. Ini aslinya Pancasila itu. Dasar amandam saya bersama anto kama katuran tam keludur biang
Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang teguh dalam dhamma, bukan dharma ya, dhamma, selalu bicara yang benar, memenuhi segala kejian, maka semua orang akan mencintainya. Pancasila itu perasaanmu tuh kok. Next, sebelumnya. Nah, ini bahasanya. Panca, lima, sila ini lima. Sebelumnya mas. Nah, tiba nyupli itu kok gini. Negara Kertagama. Ya, yang ini gani Pancasila Kertasana yang mengenasakan. Artinya ngono, udah dhewe. Nah, iki cuplikan barang iki lho, lambang iki lho. Halo. Iki. Sing dicekel Garuda iki apa? Iku sik koma. Nah, Bhinneka Tunggal Ika iku koma. Ana mburine maneh. Tanhana Dharma Mangro. Apa artine? Ya gak iya. Aku dhewe yo seket maca kapan ya. Berbeda tapi satu. Meskipun Tanhana dan Mamang dua. Ada Dharma dua. Waktu itu cuman ada Kasogatan dan Kasayuan. Masya kon dalanmu ku beda. Ana sing Siwa, ana sing Buddha. Tapi sejatinya tujuannya satu. Cuman iku dipenggal. Jadi apa? Masya kon agamamu A, agamamu B, agamamu C. Sejatinya tujuannya sama. Tidak ada kebenaran yang mendua. Sakjane ngono. Nek percaya. Gak percaya gak apa-apa. Wong negara itu cuma ide kok. Ide, kon gak percaya ya gak apa-apa. Gambar pajak ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa wong gak nglakoni. Nanti kita diskusi rada seru ya. Emang kalau melanggar Pancasila ada hukumnya? Emang kalau melanggar Pancasila ada hukumnya? Wis adil lah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat sing ndi? Tak bongi titik. Nah, durung ya, Mas. Nah, iki. Abad ke-14, abad 45. Iki cepet-cepetan aja. Jadi konsep, ini konsep ya, konsep itu sudah digali lama oleh BK. Sebelumnya mas. Nah, Pancasila itu basa-basa ini Buddhis. Aslinya itu. Gak oleh pek binek mateni, gak oleh pek binek barangnya wong, gak oleh susila, gak oleh bijuk, ya, gak oleh kobam, ya. Sing mendem berarti gak Pancasila ini. Oke, Buddhis. Sebelumnya mas. Nah, ini. Saya pertanyaannya, lah kok 1 Juni? Kok gak 2 Juni? Gak 30 Mei? Gak 26 Mei? Konsensus iki. Sepakatan ya seperti yang Pak Jokowi bilang kan ono BPUPKI rapat-rapat gini-gini teko konsep teko Yamin teko iki ngono salah satunya ini jadi konsensus 1 Juni itu konsensus pasti yo digawe padha karo udeng pacul gowang ngono ae lho Darjo apa anu gak ono ya wis diono ngono ae lah gak apa budaya itu gak ono satu kok perkembangan di situ aja pertanyaannya ini lek wis dilahirno misalnya apa bayi lek wis dilahirno diapakno diramut awakmu wis ngeramut Pancasila jadi wis lah ini tadi kalau hanya sekedar angan sekedar ide ya selesai di ide pertanyaannya ngono mana? Pertanyaan mendasar. Apakah kalau kamu melanggar Pancasila, kamu dihukum? Sebelumnya mas, aku gak ahli hukum, cuma ahli obong-obong. Ini salah satu
apa ya, tahun 51 bukti kunjungan BK di apa di Sidoarjo yang kesaksian oleh ibunya teman saya. Mungkin yang ini tahun 51. Kira-kira apa sih BK tahun 51 mrene. Cuma sayangnya fotonya gak ono. Lek jari konco-konco, apa wartawane mule. Dadi tekok ploso iku balik mule. Apa jenenge Antara, tukang fotone mule. Jadi pas kunjungan di Sidoarjo, gak ada foto nih. Cuma ada berita, ini saya terjemahin ya, dari berita koran Belanda. Jadi dari alun-alun dia berkumpul sama Pak Ruslan Abdul Ghani. Ada ceritanya. Sumbernya Prenger Bodo 16 Mei 1951. Salah satunya adalah kampanye untuk Irian Barat. Itu salah satunya. Makanya tahun 59 ada yang tahu meresmikan apa? Juanda. Juanda itu namanya diambil dari apa ya? Tokoh insinyur Juanda yang salah satunya untuk dia mensponsori lah dana untuk terjadinya lanudal. Jadi itu hasilnya militer. Demi apa? Untuk landasan pesawat saat itu yang terbesar untuk penyerangan mengakuisisi Irian Barat. Irian, tahu artinya singkatannya Irian? Irian Jaya. Ruwet saya tadi Papua. Jadi nama Irian itu gak sembarangan ya. Sampai nanti ada salah duanya KRI Irian. Saya lenyap karo mbuh nanti kapal perang terbesar saat itu. Cuma dua, Uni Soviet dan Indonesia yang punya. Sebelumnya Mas, nah ini koran asli Neman. Sebelumnya Mas. Nah, jadi ini fakta bahwa sejak BK Bung Karno di Sidoarjo fakta. Ada jejaknya, ada kesaksiannya. Cuman sayang fotonya gak ono. Fotonya gak ono. Ada banyak cerita untold story yang mungkin nggak cukup waktunya kalau saya sampaikan di atas panggung, nanti boleh diskusi di bawah panggung. Itu aja mungkin Pak Joko untuk pengantar diskusi bagaimana kelahiran Pancasila itu gak tiba-tiba. Jadi Pancasila itu sudah ada konsep ya, itu sudah ada oleh dari kaum Buddhis, kemudian dituangkan di negara Kertagama, digali lagi. Nah konsepnya seperti itu. Kemudian BK, terus kemudian dari macam-macam rapat di BPU PKI. Nah kemudian ditetapkan menjadi 1 Juni. Jadi nggak tiba-tiba Pancasila. Apakah Pancasila sudah ada? Jadi kalau konsep Pancasila, konsepnya sudah ada. Tapi dikomodifikasi oleh founding fathers kita, salah satunya Bung Karno, untuk semacam itu menjadi seperti sekarang. Nek pertanyaan ngobong-ngobong saya, ya gimana? Nek melanggar Pancasila, no hukumannya enggak? Terima kasih, Mas Joko, kembali silakan.